Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati para asatidz di Bait Al-Qur'an dan juga ustazah yang saya hormati. Alhamdulillahirabbil alamin, pada siang hari ini kita bisa bertemu di majelis yang mudah-mudahan penuh barokah ini untuk melanjutkan kajian tafsir kita yang insyaallah di kajian juz 30 ini kurang satu surat lagi. Mudah-mudahan 2 pertemuan bisa kita selesaikan. Ini orang ini. Hari ini kita membahas surah An-Naba, yang mana surah An-Naba ini ada 40 ayat yang insya Allah nanti mudah-mudahan hari ini kita bisa selesaikan paling tidak 20 ayat, sehingga pertemuan yang akan datang sebelum masuk bulan Ramadan kita bisa menyelesaikan 20 ayat yang terakhir. Maka dari itu mudah-mudahan majelis kita ini, mari kita mulai dengan bacaan Ummul Quran. Mudah-mudahan majelis ilmu ini menjadi majelis ilmu yang nafi'an, mubarakan fid dini wad dunya wal akhirah. Dan mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, anak cucu kita benar-benar ditakdir oleh Allah menjadi orang-orang yang termasuk min ahlil Quran, yaitu ahlullah wa khassatuh, dan termasuk minal ladzina astafahu min ibadihi. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala ma nawainahu wa ala ma nawahu as-salafus salih thumma ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila silsilatil masyayikhina fi ta'limin wa ta'allumin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai, yaitu surah An-Naba. Yang surah An-Naba ini ada yang menyebut dengan surah At-Tasa'ul. Kalau An-Naba kan diambil dari nama An-Naba, Anin Naba'il Azim. Ada yang menyebut dengan surah At-Tasa'ul, diambil dari Yatasa'alun, saling bertanya. Ada juga yang menyebut surah Amma Yatasa'alun. Ada juga yang menyebut Amma. Maka terkenallah surah An-Naba ini, juz yang dimulai dari surah An-Naba ini disebut dengan juz Amma. Di juz Amma atau juz 30 ini sudah promosi tadi. Sambut kantor nunggu penjualan. Saya tadi mau datang ke sana sudah tidak nutut. Tadi saya sama Ustaz awal kan rencananya mau nyusul, tiba tak delok jamnya kok bisa nutut. Terus jam 1 di H3 ada pembukaan ST juga. Akhirnya terus nggak jadi ke sana. Nggak bungkus tadi. Nggak bungkus. Wayai mam mangsur. Tereng dahar berarti. Telat berarti dahar. Waduh, luar biasa ya. Terus ini diwakili Indra. Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Surah An-Naba ini masuk kategori surah Makkiyah. Jadi di juz 30 itu ada 87 surat. Semuanya Makkiyah kecuali hanya 3 surat yang Madaniyah. Jadi yang Madaniyah itu Al-Bayyinah, Az-Zalzalah atau Az-Zilzal, sama satu lagi An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath, itu kategori Madaniyah. Yang lain Makkiyah. Hampir sama tema yang diangkat di An-Naba ini, hampir sama dengan surah-surah Makkiyah yang lain.
yaitu keniscayaan adanya hari kebangkitan. Karena bagi mereka orang-orang Arab ketika disampaikan terkait hari kebangkitan, itu sesuatu yang mereka anggap hal yang baru. Karena mereka tidak percaya, maka mereka tidak percaya. Dan itu sebagaimana kita lihat di dalam surah Al-Mu'minun, Allah berfirman, jadi mereka ini kan mengatakan in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'utsin. Al-Mu'minun ayat 37. Yang mereka mengatakan kehidupan ini tidak lain kecuali ya kehidupan kita di dunia ini saja, di mana kita mati dan kita hidup dan tidaklah kita akan dibangkitkan. Makanya ketika ada mereka diinformasikan bahwa akan dibangkitkan setelah kematian, mereka menentang, termasuk mereka tidak mempercayai. Makanya di Al-Mu'minun 38 lanjutannya itu, in huwa illa rajulun iftara 'ala Allahi kadziba wa ma nahnu lahu bimu'minin. Dia tidak lain, ini sudah tuduhan kepada Nabi Muhammad. Dia tidak lain kecuali seseorang yang mengadakan kebohongan terhadap Allah. Dan sekali-kali tidaklah kita bersedia terhadapnya menjadi orang-orang yang beriman. Nah ini mereka. Sehingga dari sinilah maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala itu membuka ayat pertama dari surah An-Naba'in dengan sebuah pertanyaan. Pertanyaannya tujuannya untuk menggugah audien. Kita ini kan kalau ngajar di kelas, itu walaupun kadang-kadang materi itu belum diajarkan, agar mereka itu ada perhatian, kita pancing dengan pertanyaan. Ini maksudnya apa? Ada yang tahu enggak? Kan begitu. Nah, termasuk dalam konteks ini dibuka dengan ungkapan, dengan ayat, dengan firman-Nya amma yatasaalu. Tentang apakah mereka penduduk Mekah itu saling bertanya satu sama lain. Yang pertama yang perlu kita ungkap di sini, amma itu kalau dalam tafsir Al-Jalalain, Imam Jalaluddin Al-Mahalli itu menafsirkan an ayyi syai'in, tentang apa? Karena ma-nya itu adalah ma istifham. Memang ma-nya itu ma pertanyaan. Ma pertanyaan itu aslinya ada alifnya. Contohnya seperti ma hadza, itu kan panjang ma-nya ya. Tapi dalam konteks ini alifnya itu dibuang. Sehingga untuk menegaskan bahwa ini betul-betul pertanyaan amma yatasaalun, sehingga tidak muncul dugaan ma yang lain. Karena ma itu ada ma yang lain selain ma istifham. Contohnya ma mausul. Ya, itu dari dua kata, an dengan ma. Lalu alifnya dibuang. Lalu nunnya ini dilebur, maka langsung dibaca dengan amma yatasaalun. Nah, ada satu kesan dari mufassir itu yang menyatakan begini, mengapa kok alifnya ini dibuang? Yang pertama ada berpendapat karena orang Arab sudah biasa menggunakan itu, dan itu sudah maklum, sudah sering digunakan. Seperti hamzah wasol dalam kalimat atau dalam kata ism, dalam konteks bismillah, itu kan alifnya dibuang. Beda dengan bismi rabbika. Kalau bismi rabbika alifnya ditulis. Kalau bismillah, karena mereka ini sudah mengenal Allah sesungguhnya. Ini dulu pernah kita bahas ini. Hanya kan kemudian seiring berjalannya waktu ada distorsi makna dalam memahami Allah. Nah, amma itu karena saking biasanya itu mereka sudah membuang. Jadi kalau digandeng dengan an itu alifnya hilang. Lalu ada kesan kedua begini. Dalam konteks ayat ini, ketika Allah menfirmankan amma yatasaalun, tentang apa mereka ini saling bertanya. Maka kalau alifnya dibuang, itu berarti ada bangunan kata yang dihilangkan. Sehingga muncul satu kesan bahwa yang mereka pertanyakan ini seharusnya tidak ada. Karena yang mereka pertanyakan ini adalah tentang Al-Quran, tentang hari kiamat, tentang hari kebangkitan. Yang seharusnya bertanya itu tidak ada. Kenapa? Karena buktinya demikian jelas. Nanti dipaparkan di ayat ke-6.
Alam naj'alil arda mihada dan seterusnya itu. Sehingga ketika alif itu dibuang, maka kesannya seharusnya mereka ini yang saling mereka tanyakan itu tidak perlu untuk diungkapkan. Kenapa? Karena mereka juga belum tahu ilmunya. Sehingga yang terjadi adalah otot-ototan, debat kusir, tapi mereka belum tahu. Kan aneh ini. Biasanya orang itu kalau saling bertanya itu kan sesuatu yang sudah dia ketahui. Ini enggak, ini karena mereka tidak percaya dan mereka tidak tahu substansinya, mereka sudah tidak percaya lalu saling bertanya. Tapi tujuan pertanyaan mereka itu untuk menghina, untuk mengejek, untuk istihza, kan begitu. Nah, yatasaalun ay yas'alu ba'du Quraisyin ba'dhan. Jadi sebagian itu bertanya kepada sebagian yang lain. Karena mengikuti wazan tafa'ala yatafa'alu, sehingga maknanya adalah saling. Nah, saling itu nanti mereka ada yang percaya, ada yang enggak. Ya kan? Ada yang setengah percaya, ada yang meragukan, mosok iyo sih kan gitu. Karena tadi itu background keyakinan mereka yang mengatakan bahwa hidup ini ya hanya di dunia. Setelah mati ya sudah, tidak ada kehidupan lagi setelah mereka mengalami mati. Nah, di ayat kedua Allah melanjutkan firman-Nya, amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim. Ya, tentang berita yang besar. Naba dalam bahasa Arab, kan bahasa Arab itu kan sering kita singgung ya, bahwa bahasa Arab itu punya kosakata yang kaya. Itu kalau dalam kajian bahasa Arab itu punya khosois namanya as-sarwah al-lughawiyah. Jadi kekayaan bahasa, termasuk kekayaan kosakata. Berita itu bisa berupa khobar atau naba. Tapi penggunaannya berbeda. Kalau naba itu berita yang penting dan punya dampak. Dampaknya besar. Kalau kita lihat di ayat Quran di surah Al-Hujurat itu, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in. Kalau ada orang yang fasik, jadi tidak bisa dipercaya, banyak dustanya, banyak kebohongannya, banyak melakukan kemaksiatan, banyak dosanya. Itu kalau membawa berita yang berita itu ada dampaknya, ya, dampak positif atau negatif, ini harus tabayun, kita tabayun dulu. Jangan langsung ditelan mentah-mentah karena dampaknya luar biasa. Nah, kalau khobar itu berita biasa yang tidak terlalu berdampak. Lalu yang kedua, kalau naba itu berita yang betul-betul apa istilahnya, kalau sekarang itu viral dan itu dibicarakan oleh siapapun. Trending topik ya, trending topik lah. Ini naba. Lah naba itu sudah berita besar disifati dengan al-azim. Al-azim itu nabaknya itu maknanya sudah beda dengan khobar, disifati lagi dengan al-azim, sehingga ini memperkuat bahwa berita ini betul-betul berita besar yang dibawa oleh siapa? Oleh Rasulullah, kan begitu. Anin naba'il azim. Di penafsiran sini dijelaskan ma ja'a bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam minal Qur'an. Apa sih yang mereka perdebatkan tuh? Ya pertama terkait dengan informasi yang dibawa oleh Al-Quran. Diajak melakukan kebaikan, diajak beriman, mereka tidak mau bangkang. Tapi di sini dispesifikasi bahwa al-mustamil ala al-ba'ts wa ghairihi. Jadi memang yang dibawa oleh Al-Quran yang paling mereka tentang itu adalah terkait dengan dibangkitkannya manusia itu setelah mengalami kematian. Ini yang mereka paling tidak percaya itu. Makanya mereka saling berdebat. Ini sesungguhnya sindiran. Karena Al-Quran itu kan memang ketika itu konteksnya begitu, turun kepada orang-orang musyrikin Mekah yang mereka kondisinya memperdebatkan dan tidak mempercayai apa yang dibawa Rasulullah. Nah kalau sekarang konteksnya banyak orang-orang yang tidak mau beriman, umpama backgroundnya ilmuwan. Banyak ilmuwan itu yang mendiskusikan tentang terjadinya kiamat. Bahkan dulu 2012 kan sempat dibentuk panitia, sampai ada filmnya kan itu. Ya, itu rame dulu. Ternyata enggak.
Belum siap. Panitia kemudian dibubarkan kan begitu. Nah, itu ketika itu dilihat dari gejala-gejala alam. Umpama di kutub utara itu sudah terjadi es itu leleh sekian, maka dihitung ini berarti kalau sekian tahun sekian maka ini akan tenggelam. Belum lagi pemanasan global, belum lagi lapisan-lapisan di lapisan ozon ini sudah mulai bolong-bolong. Tapi mereka mendiskusikan itu, tapi tidak kemudian menjadikan mereka bergerak hatinya karena belum mendapatkan hidayah untuk kemudian merasa mereka ini beriman. Ya kan, mereka ini hanya memperdebatkan itu. Oh enggak, ini masih dikuatkan begini ini secara ilmu pengetahuan, secara saintifik dan seterusnya. Nah itu ternyata alladzi hum fihi mukhtalifun. Ini yang menarik, alladzi hum fihi mukhtalifun, yang mereka saling berselisih tentang berita penting itu. Jadi yang penekanannya di sini. Para santri Bait Al-Qur'an, para asatidz yang saya muliakan, alladzi hum fihi. Ya. Fihi ini kembali ke an-naba. Jadi berita besar tadi betul-betul ini yang diperbincangkan. Lah mereka itu perselisihannya itu bukan hanya ikhtalafa yakhtalifu menggunakan fi'il, tapi mukhtalifun. Mukhtalifun menggunakan isim sifat. Bentuknya itu adalah isim fa'il. Berarti ini sudah menempel ke orangnya. Berarti sifat itu sudah betul-betul mendarah daging. Ya, yang tidak mau begini, ada yang meragukan, mosok iyo gini-gini dan seterusnya. Karena mereka ini meragukan itu semua. Karena mereka tidak percaya. Makanya ketika mereka bertanya, ya tasa'alun, saling bertanya, itu bukan tanya yang serius untuk mencari kebenaran, boten, tapi pertanyaannya itu untuk ngece, untuk istihza kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah kemudian di saat mereka ini sudah tidak mau percaya, sudah berdebat dan seterusnya, maka ayat keempat Allah mengatakan kalla saya'lamu. Ya, kalla. Jangan begitu. Sekali-kali tidak. Artinya apa sekali-kali tidak? Ini sebuah penolakan terhadap ketidakpercayaan mereka. Awakmu gak percaya gak apa-apa, tapi ilingo. Saya'lamu. Kan begitu. Jadi disampaikan kepada Rasulullah, mereka jangan begitu. Saya'lamun. Kelak mereka akan mengetahui, kelak mereka akan mengetahui. Saya'lamun. Diulang lagi, tsumma kalla saya'lamun. Nah ini ada yang menarik ini, kita ungkap di ayat ini. Pertama, saya mendapatkan satu kesan kalau di dalam surah An-Naba ini Allah menyatakan dalam firman-Nya itu kalla saya'lamun, tsumma kalla saya'lamun. Kalau di At-Takatsur kalla saufa ta'lamun, tsumma kalla saufa ta'lamun. Bedanya di mana? Pertama sin sama saufa. Yang kedua dhamirnya. Kalau di sini saya'lamun ini dhamir ghaib. Ghaib itu berarti mereka. Mereka siapa? Orang-orang musyrikin Mekah atau siapapun orang-orang yang mendiskusikan kiamat, berdebat tentang kiamat, tapi perdebatannya itu tidak mengantarkan dia pada keimanan, tapi hanya berdebat begitu. Mustalah, gue lah ngerti dhewe kayak yang kalau yang tadi yang dalam surah At-Takatsur itu kalla saufa ta'lamun. Ta'lamunnya menggunakan mukhatab kalian. Saya mendapatkan kesan begini. Ini saya buka di kitab tafsir tidak nemu, cuma ini kesan. Bukan saya sebagai mufassir mboten. Jadi kesannya begini. Sin dengan saufa sama-sama akan, tetapi kalau dalam kajian nahwu, dalam kajian ilmu sintaksis, itu saufa itu jaraknya itu lebih panjang dibanding sin. Umpama saufa adhabu ila Surabaya. Kapan-kapan aku tak lunga nang Surabaya. Kapan? Ya enggak tahu kapan-kapan rencana. Tapi kalau sa'adhabu ila Surabaya ghadan, rencananya sudah terlihat besok saya akan berangkat ke Surabaya. Kan begitu. Kalau nanti berangkat enggak usah dikasih sin atau sedangkan adhabu ila
Surabaya, berarti prosesnya sudah berlangsung atau sudah ada tanda-tandanya, sudah toto-toto dan lain sebagainya begitu. Begini, sa itu kan berarti lebih dekat dibanding saufa. Ini ditujukan kepada hadratur Rasul untuk termasuk untuk menenangkan Nabi kalau mereka memperdebatkan kiamat dan tidak percaya. Terserah mereka tidak percaya, kelak mereka akan tahu. Saya alamun. Rasulullah yang disampaikan, Allah menyampaikan kepada Rasulullah, mereka akan tahu. Itu waktunya dekat. Kenapa? Karena dalam pandangan orang mukmin, dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, hidup itu sebentar. Jangan lihat dalam surah Al-Ma'arij. Di Al-Ma'arij itu ada ayat innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Ya kan? Ini ayat 6 dan 7. Innahum yarawnahu ba'ida. Sesungguhnya mereka orang-orang kafir yang mengkufuri dan tidak mau beriman itu melihat bahwa kiamat termasuk siksa azab itu ba'ida. Ba'ida itu dalam beberapa tafsir disebutkan mereka tidak percaya. Maka mereka tuh nganggap itu orang itu dawa. Makanya mereka nyantai di dunia, boleh kekayaan dunia tapi tidak mempersiapkan akhirat karena mereka tidak percaya itu. Tapi bagi orang mukmin dan dalam pandangan Allah, wa narahu qariba, hidup itu singkat. Maka di sini ketika Allah menyatakan kalla saya alamun, maka sa ini adalah secara psikologis masuk kepada Rasulullah. Mereka itu ya walaupun merasa lama, tapi gak suwe Nabi Muhammad, gak suwe wahai Muhammad, mereka itu akan tahu. Apa yang mereka akan tahu? Pertama, kebenaran dari apa yang mereka dustakan. Yang kedua, mereka akan mengetahui konsekuensi dari ketidakpercayaan mereka. Nah kan gitu. Diulang lagi dengan tsumma kalla saya'lamun. Para mufassirin ketika ada tsumma, maka ayat ini kan diulang. Cuman dikasih tsumma. Ini menegaskan bahwa ancaman itu betul-betul dahsyat. Sudah diingatkan yang pertama, masih tidak percaya. Allah menegaskan lagi, tsumma kalla saya'lamun. Setelah Nabi Muhammad, mereka pasti akan tahu konsekuensinya ketika mereka hari ini tidak percaya, tidak mau beriman. Nah, sekarang kita lihat bagaimana dalam surah At-Takatsur. Kalau di At-Takatsur niku mukhatabnya itu langsung orang-orang yang lupa daratan sehingga mereka ini bermegah-megahan, menumpuk harta. Makanya langsung khitabnya kan alhaakum at-takatsur. Ya kan? Alhaakumut takatsur. Jadi melalaikan kalian opo at-takatsur. Takatsur itu ya memperbanyak harta untuk sombong-sombongan. Ternyata itu sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir. Dulu sudah pernah kita bahas tafsirnya. Lanjutannya apa? Kalla saufa ta'lamun. Menggunakan saufa karena masuk ke psikologisnya mukhatab. Kamu yang merasa bahwa hidup ini lama di dunia, pasti nanti akan mengalami keberakhiran. Kalau sudah berakhir, maka kalian pasti akan tahu konsekuensi dari bermegah-megahan, konsekuensi dari melalaikan banyak hal karena urusan takatsur tadi. Nah itu bedanya. Sama diulang lagi, tsumma kalla saufa ta'lamun. Itu kalau dalam surah At-Takatsur. Nah ini menggunakan kalla saya'lamun. Jadi kalau kita memahami secara psikologis, itu insya Allah tidak ketukar, tidak kualik. Jadi kalau ngajinya kualik, alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saufa ya'lamun. Nah, cocok. Jadi ada kesan begitu. Nah, setelah 5 ayat ini yang dimulai dari satu pertanyaan untuk menggugah sekaligus pertanyaan itu apa istilahnya? Untuk bahwa yang mereka pertanyakan itu seharusnya tidak perlu terjadi karena mereka membahas dan mempertanyakan sesuatu yang mereka tidak tahu ilmunya. Kan tidak ada gunanya itu saja. Kan itu aneh gitu loh. Tapi yang jenenge wong gak percaya itu sulit memang.
karena memang landasannya sudah tidak percaya. Sehingga pokoknya mereka ini berdebat saling adu argumen, tapi juga tidak mempengaruhi terhadap keimanan mereka, sehingga mereka tidak mau beriman. Nah makanya dari 5 ayat ini, kemudian di ayat ke-6 polanya hampir sama dengan surah yang kita bahas sebelumnya, An-Nazi'at, ya. Itu Allah memaparkan secara real mereka ini diajak untuk berpikir. Karena sajane wong Arab itu secara kepintaran itu pintar-pintar. Yang cerdas juga banyak. Ya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika yang dibawa oleh Rasulullah itu diperdebatkan. Ada juga di antara mereka itu yang tetap meyakini bahwa Nabi Muhammad itu adalah Al-Amin. Tapi kan karena mungkin ada dendam pribadi, mungkin karena gengsi, sehingga tidak mau menerima apa yang dibawa oleh Rasulullah. Termasuk ada tokoh namanya Amr ibnu Hisham, Abu Jahal itu ternyata ada kisah, ada riwayat Abu Jahal itu memang sudah punya mangkel kepada Nabi Muhammad itu gara-gara 2 hal itu. Jadi kebiasaan orang-orang Arab itu termasuk mereka itu punya perlombaan, di samping kalau yang intelektual itu perlombaan syair ya, itu mereka mengadakan perlombaan itu adu kekuatan fisik, ya semacam gulat gitu loh. Nah, Abu Jahal itu pernah dikalahkan oleh Nabi Muhammad, dipermalukan di hadapan umum, ya itu ganjel gitu, karena dia adalah seorang tokoh. Terus yang kedua, Wakilah Amr bin Hisham itu pernah melamar Sayyidah Khadijah. Jadi Khadijah itu setelah ditinggal mati oleh suaminya, ya, itu sempat dilamar oleh Amr bin Hisham. Tapi Khadijah menolak. Lah kok ternyata Khadijah malah ngelamar Rasulullah. Kan gitu. Jadi Rasulullah itu tidak ngelamar duluan, tapi Khadijah yang duluan. Ini akhirnya Amr bin Hisham termasuk yang mewangkel kepada Rasulullah. Dan sampai dia ketika mau mati di perang Badar itu sudah mau mati itu masih kata-kata yang terucap itu kata-kata kebencian terhadap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi betul-betul luar biasa itu. Nah, mereka secara rasional, secara umum ya cerdas. Maka digiringlah mereka untuk diajak berpikir. Karena ajaran Al-Quran itu terbuka, termasuk bagaimana Al-Quran itu menggali potensi fikir yang dianugerahkan oleh Allah. Maka dibukalah dengan ungkapan ini sebuah istifham yang kemudian diikuti dengan lam, tapi ini menunjukkan takriri. Alam naja'alil arda mihada. Takriri itu penetapan dan penegasan. Ya, ayat ke-6. Bukankah kami telah menjadikan bumi ini ya sebagai mihada. Mihada itu membentang, sekaligus mihada itu ayunan. Makanya ada hadis aukamaqol itu yang mengatakan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari sejak dalam buayan ya ayunan sampai ke liang lahat. Berarti mulai lahir procot sampai orang itu meninggal. Itu tidak boleh putus untuk menuntut ilmu. Makanya majelis begini termasuk menuntut ilmu. Majelis ini namanya. Ya. Ustaz Adi Hidayat kan pernah menyampaikan itu kan, termasuk keistimewaan bahasa Arab itu ya. Majelis dengan maq'ad itu bedanya apa? Saya dulu tahunya maq'ad memang beda dengan majelis. Kan maq'ad itu sama-sama tempat duduk. Qa'ada, jalasa yajlisu, qa'ada yaq'udu. Tapi ternyata orang Arab itu penggunaannya beda. Kalau qa'ada yaq'udu ya, itu posisi duduk dari berdiri. Makanya ayatnya itu alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Itu runtutan. Tapi kalau jalasa itu dari yang rendah menuju yang lebih tinggi. Habis kelesetan bangunin orang. Lungguo, itu pakai ijlis.
Ilmu itu bukan maq'atul ilmi tapi majlisul ilm. Jamaknya majalis. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila syuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Kenapa majelis itu, majelis ilmu disebut dengan majelis? Ternyata rahasianya majelis itu tempat duduk kita yang dimana di situ dibahas ilmu, ini yang bisa menaikkan derajat kita. Makanya namanya majelis, dari rendah menuju ke lebih tinggi, itu bedanya. Nah, kembali ke tadi. Mihada itu dari mahda tadi, minal mahdi ilal lahdi. Nabi Isa itu kan wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Jadi sejak dalam buayan itu sudah bisa ngomong. Pernah kita bahas ini, pernah kita singgung. Apa maksudnya? Bumi itu Allah sebutkan sebagai hamparan seperti ayunan. Dulu orang-orang Mekah ketika itu, mereka memang ilmu pengetahuan belum seperti hari ini. Sains itu belum seperti hari ini. Hari ini sudah diketahui bahwa bumi itu berputar pada porosnya, itu kecepatannya tidak berkurang dan tidak berlebih, stabil. Ya kan? Dia berputar ini, di porosnya ini, itu selama 24 jam. Itu kalau ada kaca titik, mandek titik atau apa, itu ada yang tabrakan, itu sudah tidak stabil. Loh, dengan putaran yang cepat, apalagi kita ini berada di kulit bumi ini, awalnya dulu gak kerasa guling, masih posisi malam, posisi mama di nisor gitu kan, ya gak kerasa, tetap bisa melakukan aktivitas, kecuali sesekali mungkin oleh Allah diingatkan, ada lindu lah apa, gempa kecil, sudah gak karu-karuan sudah, pas ngono betul-betul ingat Allah, itu baru lindu kecil yang tidak menyebabkan kerobohan bangunan, apalagi yang gempa besar yang kemudian menimbulkan berpotensi tsunami. Wah, itu sudah luar biasa itu. Nah, jadi secara umum Allah mengingatkan pada mereka ini takrir. Lah iya, bumi itu wis enak. Wal jibala autada. Jadi bumi seperti ayunan, kita bisa tidur di dalamnya, di atas bumi ini. Ya. Wal jibala autada, dan gunung-gunung sebagai pasak untuk menguatkan bumi. Orang Arab ketika diajak untuk berpikir seperti ini, sebenarnya mereka itu tidak asing. Karena begini, salah satu kebiasaan di kabilah atau suku-suku di bangsa Arab itu, mereka melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain. Lalu kalau sudah malam, mereka ini biasanya mendirikan tenda. Tenda itu dipasang pasak di situ. Ini ada satu sindiran sesungguhnya, bahwa bumi ini, tempat ini dihamparkan, lalu berjalan, bikin pasak di situ, bikin tenda di situ, dipasangi pasak, jalan lagi dan seterusnya. Itu adalah satu sindiran bahwa hidup itu tidak selamanya di sini. Nanti ada mati, setelah mati ada kehidupan setelah kematian. Tapi mereka tidak terasa. Yang kedua, ada satu gambaran bahwa bumi yang terbentang ini ibaratnya diberi pasak itu adalah gunung-gunung itu. Atapnya apa? Langit yang tiada batas itu. Yang kalau malam itu terlihat indah. Melihat gugusan bintang. Mereka orang-orang zaman dulu, termasuk ketika pada masa jahiliyah, itu mereka sudah biasa menggunakan bintang itu sebagai alat penunjuk arah. Ya kan? Wa bin najmi hum yahtadun, kan begitu. Artinya sebagai penunjuk arah. Itulah yang sampai hari ini dipakai oleh orang-orang, ya termasuk sekarang sudah dibantu dengan kompas. Dulu sebelum ketemu kompas itu kan, ya pakai bintang, rasi bintang itu untuk penunjuk arah di tengah laut dan seterusnya itu. Nah, wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja. Ayat ke-8. Jadi setelah tempat tinggal, maka Allah jadi termasuk gunung-gunung itu menjadi pasak sehingga bumi itu tidak gampang goncang. Itu pasaknya adalah gunung. Ayat ke-8, wa khalaqnakum azwaja, dan kami telah menciptakan kalian berpasang-pasangan.
Jadi ada daya ketertarikan, ada laki-laki, ada perempuan, itu adalah fitrah. Ada positif, ada negatif, dan seterusnya. Tetapi ketertarikan ini, keberpasangan ini, kalau terkait dengan hukum bagi yang diterapkan bagi orang mukallaf, maka keberpasangan ini harus diikat dalam ikatan yang direstui oleh syariat. Kan begitu. Maka adanya namanya akdun nikah. Tidak seperti orang barat yang kemudian mengatakan bahwa mencintai lawan jenis atau bahkan menurut mereka sesama jenis itu adalah satu hal yang alami. Lalu mereka biasa untuk kumpul kebo, tidak ada ikatan. Di dalam Islam diatur betul. Makanya muncul yang namanya maqasidus syariah. Maqasidus syariah itu ada namanya hifdzun nasal. Jadi menjaga garis keturunan. Ini tidak sembarangan. Jadi ketertarikan kita, nafsu kita itu tidak diumbar tetapi diarahkan sesuai dengan aturan dari Allah melalui wahyu. Kan begitu. Inilah yang akan mengantarkan keselamatan manusia di akhirat. Dunia selamat, akhiratnya selamat. Kan begitu. Makanya azwaj ini maknanya kan keberpasangan. Zauj. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha, itu dimulai dari subhan. Maka keberpasangan itu harus dilandasi dengan kesucian. Nah, itu sudah dimulai dari subhanalladzi khalaqal azwaj. Nah, zauj itu maknanya keberpasangan. Makanya semua itu berpasangan. Cuman kalau manusia ada az-zawaj, ada an-nikah. Kalau an-nikah itu maknanya kebersatuan. Itu bedanya. Sehingga berpasangan itu menunjukkan kebersatuan. Kalau hewan itu yang bersatu itu mohon maaf itu hanya fisik. Ada hubungan biologis, kan begitu. Tapi dia bisa ganti-ganti. Kita kalau punya kucing atau jangan lihat kucing di luar itu. Hari ini kucing ini dengan ini, nanti ketemu kucing perempuan lagi sudah beda lagi pasangannya. Kuda juga begitu. Lah manusia itu diatur. Saya itu pernah Ustaz naik dokar itu di mana? Di Batu itu loh, sama anak saya. Saya tanya ke kusirnya itu, "Pak, niki kudanya ini kuda laki-laki atau perempuan?" Kata kusirnya itu, Mas, laki-laki semua kuda yang dipakai dokar. Lu naik perempuan apa enggak kuat untuk lari? Ya kuat, bisa dilatih. Tapi kasihannya kenapa? Kasihan kuda yang jantannya. Jadi kuda jantan itu kalau lihat kuda betina di jalan itu bisa enggak karu-karuan itu. Sudah enggak fokus. Manusia kan laki-laki bisa begitu, cuman karena kita punya rem yang namanya iman, lu kan begitu. Sehingga masih masih betul-betul diikat dan dikendalikan oleh iman. Coba kalau tidak ada itu, orang asfala safilin itu sudah. Pasangannya bisa gonta-ganti apalagi punya uang, tapi imannya tidak ada. Nah ini, memang laki-laki itu super. Super. Wes. Nah, itu az-zawaj dengan an-nikah. Lah kalau an-nikah itu kebersatuan, yang bersatu tidak hanya fisik, tetapi yang bersatu itu sesungguhnya urusan hatinya bersatu. Sehingga walaupun jauh secara fisik, tapi karena hati itu bersatu, maka di sinilah bisa saling menjaga amanah, bisa saling menjaga mawaddah dan rahmah. Loh itu karena ada kebersatuan itu tadi, itu bedanya. Wa ja'alna naumakum subata, agak cepat ini karena ini kita tinggal 2 pertemuan sebelum Ramadan. Targetnya sampai ayat 20, ini masih ayat. Nggih, enggak apa-apa, agak cepat. Wa ja'alna naumakum subata. Nah, ayat ke-10, ayat ke-9 Allah berfirman, dan kami telah menjadikan tidur kalian sebagai pemutus. Jadi tidur kamu itu pemutus. Subata itu maknanya pemutus, sabet. Ini ada cerita sedikit ini, penting ini. Mau cepet-cepet tapi tiba-tiba penting. Mohon maaf, saya buka duluan. Karena tidak puasa. Hari itu kan ada 7. Al-Ahad, Al-Itsnain, Al-Tsulatsa, Al-Arbi'a, Al-Khamis. 5 ini itu akar katanya dari angka. Ahad pertama, Itsnain itu dari Itsnain 2, Tsulatsa dari Salasa sampai Kamis. Jumu'ah itu disebut Jumu'ah karena di situ ada sarana berkumpul.
termasuk kewajiban sholat Jumat. Sabat itu makna asalnya, sabat itu memutus. Saya pernah mendapatkan cerita dari Gus Baha ketika saya ngaji di sana. Beliau cerita begini, Allah itu menciptakan itu selama fi sittati ayyam, itu di awal juz 12 nih. Nah ini. Wa huwa alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Wa kana 'arshuhu 'alal ma' wa liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Cuman kita enggak usah membahas ayamnya itu ayam yang seperti apa. Tapi yang jelas, kalau yang kita lalui hari ini di dunia, itu hari itu ada 7 dan satu hari satu malam itu 24 jam. Karena hitungan rotasi bumi tadi. Karena kalau urusan waktu itu satu hari itu bisa beda-beda. Malaikat ketika naik menghadap Allah, ta'arujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah. Kan sudah beda. Wa yasta'jilunaka bil 'adzabi wa la yukhlifallahu wa'dah wa inna yauman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Singkat cerita begini. Allah menciptakan ini. Ya, 6 itu sampai Jumat, Sabat itu peresmian. Makanya peresmian itu disebut dengan memotong. Itulah yang kemudian menjadi fitrah bahwa peresmian sesuatu itu ditandai dengan memotong. Kita ambil contoh. Ada peresmian apa? Bikin tumpeng, potong tumpeng, simbolnya. Ada potong pita. Termasuk peresmian orang keislamannya betul-betul diresmikan itu dipotong dengan apa? Khitan. Jenenge di khitan kan? Insya Allah sudah semua di sini. Jangan ada yang undangan nikah nanti dibarengkan dengan khitan. Pakai khitan. Surya akan nikah. Repot ini. Belum sembuh kan? Tapi insya Allah cepat sembuh. Insya Allah cepat sembuh dan tidak akan merasakan sakit. Guyon. Saya lanjutkan. Bayi itu ya, tapi kalau sudah kering ya tali pusarnya potong atau putus sendiri. Jadi ada potong itu simbol dari sebuah peresmian. Termasuk tadi itu visit tadi ayam, lalu sabatnya itu peresmiannya. Nah, ini yang maksudnya waja'alna naumakum subata. Subatanya apa? Yang maksudnya pemotong dari apa? Tidur itu kalau dalam pandangan Allah itu kan sebenarnya mati. Buktinya apa? Pertama, doa yang diajarkan Rasulullah itu sebelum tidur saja sudah bismika Allahumma ahya wa bismika amu. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana, yang telah menghidupkan kami, ba'dama amatana, setelah Allah mematikan kami. Kan begitu. Dalam Al-Quran, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada, dan seterusnya itu. Jadi orang tidur itu nyawanya atau rohnya itu digantungkan begini. Ono sing gak dibalekno, lek gak dibalekno akhirnya sudah hilang. Enggak bernafas lagi. Ono sing dibalekno. Makanya orang ketika tidur itu saraf-saraf itu melemah. Tapi disitulah menjadi pemotong dari apa? Semua aktivitas. Orang sumpek dipakai tidur. Walaupun kadang-kadang orang kalau sudah pikirannya penuh itu mau tidur itu sulit. Gelebak-gelebak itu sudah pasrahkan pada Allah. Tidur nanti enak, bangun itu seger. Tapi kalau kita ini tidur, kok berangkat itu masih mikirkan yang berat-berat, itu bangun itu kadang tidak fresh, awak loro wabe. Padahal seharusnya tidur itu menjadi pemotong, termasuk dari segala aktivitas. Tapi ini penting. Karena orang kalau kurang tidur juga bahaya. Tapi sebaliknya kalau berlebihan juga tidak bagus. Orang kalau berlebihan tidurnya itu malah bawaannya itu gampang ngantuk. Jadi bukan semakin fresh tapi tambah ngantuk. Yang bagus itu kan tidur walaupun sebentar tapi kualitas yang kita jaga. Waja'alna naumakum subata. Itu amanah subata. Waja'alna laila libasa. Ya. Waja'alna laila libasa,
Dan kami telah menjadikan malam itu bagaikan pakaian atau sebagai pakaian. Pakaian itu fungsinya apa? Melindungi. Pertama, malam itu kan gelap. Ya jangan dibayangkan sekarang ketika listrik atau lampu itu sudah demikian rupa ya. Malam listrik mati saja itu sudah gelapnya luar biasa. Ya. Maka malam itu ibarat pakaian. Pakaian itu apa fungsinya? Melindungi. Pertama, orang yang asalnya tidak berpakaian lalu dengan pakaian itu maka akan melindungi dia. Malam itu kan sunnatullahnya orang itu tidur. Karena orang yang begadang di malam hari, apalagi tidak biasa ya, itu kadang-kadang itu nyaur itu apa ya? 2 hari itu belum sahur. Karena memang fitrahnya Allah menciptakan malam itu untuk pakaian. Kita yang tidak biasa seperti supir bis malam. Kalau supir bis malam itu aja tetap biasanya tidur dulu kan. Kalau yang Jakarta gitu kan, berangkat siang, nanti supir yang ini nanti sampai jam berapa ganti, itu kan tidur dulu, ngelengi. Kita yang tidak biasa begadang, kemudian merubah pola tidur kita, itu biasanya malam tidak ke sahur. Sampai 2 hari itu masih bawaannya itu badan itu lemes, gak enak gitu. Libasa itu apalagi makna libasa itu? Orang dengan tidur di malam hari itu bangun diharapkan sudah fresh. Jadi memang Allah ciptakan itu. Lah nanti lawannya Allah sambungkan wa ja'alnan nahara ma'asya. Dan kami telah menjadikan siang untuk sarana hidup dan mencari penghidupan. Jadi siang bercocok tanam, nandur di sawah. Nah, kalau nandur di sawah malam-malam ya beda. Bekerja itu ya masuk jam kantornya ya pagi. Kan begitu. Cuman memang waktu malam itu di samping ada yang harus kita waspadai, tapi waktu malam itu memiliki keistimewaan, apalagi di sepertiga malam. Jadi memang Allah ciptakan wa ja'alna laila libasa, tapi di ayat yang lain kita dimotivasi jangan seluruh malam untuk istirahat. Kan begitu, harus ada sebagian malam yang untuk bermunajat kepada Allah. Karena waktu itu servernya tidak pakai rebutan. Nah, kalau banyak penggunanya itu kan sulit, sama kayak kita ini menggunakan jaringan. Itu kalau ngumpul orang satu stadion itu kadang-kadang jaringannya jadi lambat gitu. Tapi kalau pas hanya beberapa orang saja dengan kapasitas yang sama itu aksesnya bisa lebih cepat. Kan begitu. Wa ja'alna an-nahara ma'asya. Nah, apalagi tadi ya kembali ke tidur tadi. Tidur itu memang termasuk di antara kebesaran tanda-tanda kebesaran Allah. Di surat Ar-Rum itu kan rangkaiannya kan mulai dari 21 wa min ayatihi an khalaqalakum, atau mulai ayat 20 ya an khalaqakum itu. Lalu an khalaqalakum terus masuk runtutannya di bawah ada wa min ayatihi manamukum billaili wa batighukum min fadli. Ya kan begitu. Inna fi dzalika la ayatil liqaumin yasma'un ya. Kalau amin ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika la ayatil lil alimin, ya kan? Wa min ayatihi manamukum, lah itu billail. Jadi tidur kalian billail. Gus Bah itu kan sering cerita ya. Jadi kalau orang melek dengan orang tidur itu seharusnya yang lebih dipersiapkan itu ketika mau tidur. Karena orang tidur itu banyak yang kemudian bablas. Makanya sebelum tidur itu jangan lupa berwudu atau ngaji dulu dan seterusnya. Baca-baca itu kan banyak yang dibaca itu. Nah, kita lanjutkan. Wa banaina fawqakum sab'an shidada, ayat 12. Wa banaina fawqakum sab'an shidada. Dan kami telah membangun di atas kalian itu 7 lapis yang kokoh. 7 lapis yang kokoh itu ada yang memahami ini lapisan-lapisan dari langit yang sampai hari ini kita tidak pernah tahu karena keterbatasan kita sebagai manusia itu langit pertama itu batasnya mana, wallahu a'lam. Jadi tidak ada yang tahu. Apakah yang ada hukum
gravitasi ini apakah sampai mana itu kita tidak tahu batasannya itu. Ini karena memang sedikitnya ilmu yang diberikan oleh Allah kepada, yang dititipkan oleh Allah kepada manusia. Tapi ada kokoh ini, 7 yang kokoh. Karena kokoh-kokoh ini tadi termasuk kan kalau nanti di hari kiamat itu kan disebutkan wa futihatis sama ufakanat abwaba. Ini kokoh ini ada kesan langit ini memang dibikin kokoh. Pertama pemahamannya bisa begini. Ini pernah kita bahas di surat yang lain. Jadi ini tidak pakai tiang, tapi dia tidak ambruk. Atau yang kedua, ini kokoh, lapisannya kokoh, sehingga benda-benda langit di tata surya itu tidak bisa menembus ke sini. Kalaupun ke sini itu sudah aus, yang mana ada meteor jatuh, itu sudah mengalami aus yang itu kalau masih utuh, itu nanti kiamat. Jatuh ke bumi ya meledak hancur semuanya. Ya kan begitu. Sehingga kekokohan itu ada sab'an syidada. Ini diingatkan kepada mereka yang tidak mau beriman. Wa ja'alna sirajan wahaja. Dan kami telah menjadikan pelita yang sangat terang. Mufassir mengatakan ini adalah matahari. Karena matahari itu adalah ciptaan Allah yang besar, ya, yang di situ menghasilkan cahaya dan energi panas. Makanya siroja itu maknanya adalah pelita yang menghasilkan cahaya. Kalau wahaja di situ mengandung makna cahaya sekaligus energi panas. Prof. Quraisyhab itu mengutip dari tafsir Al-Muntakhab. Itu kandungan matahari itu ada 9% sinar ultraviolet. Makanya kalau sudah siang ini kan juga berbahaya buat pori-pori di kulit kita. Ada 46% ini mengandung cahaya panas. Lalu ada 44% itu yang mengandung infrared. Ini dalam tafsir Al-Muntakhab. Tapi yang jelas memang matahari itu sumber energi. Anak kecil yang kurang sinar matahari, terutama di waktu duha itu ya, itu kan berbahaya. Bisa kena polio, kurang vitamin D, kan begitu. Makanya dicaringkan. Termasuk anak bayi yang terlahir sakit kuning apa ya ta? Itu kan diterapi pakai itu. Cuma jauh kesuwen, kok lali kak dintas sampai jam 1 sana. Oh, burung saja bagi penggemar burung ya, burung yang punya sayap itu kalau pagi dijemur juga biasanya. Itu jangan sampai kelamaan, kalau sampai jam 2 nggak dintas bisa kaku itu. Loh iya kan, ada yang sampai mati kaku kan ada itu. Kena matahari. Nah, waja'alna siraja wahaja. Nah, runtutan-runtutan sunnatullah ini termasuk Allah kemukakan wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Ya, ini ayat ke-14. Dan kami telah menurunkan dari awan air hujan yang tercurah deras. Awan itu yang menarik di ayat ini disebut al-mu'sirat. Ternyata surat ini juga ada yang menyebut dengan surat al-mu'sirat, diambil dari ayat ini. Mu'sirat itu akar katanya sama dengan asir. Asir itu jus. Jus itu peras dari asr. Makanya dulu pernah kita bahas surah wal asri itu ya memeras sampai waktu asar, karena orang bekerja itu memeras sampai waktu asar. Nah, mu'sirat, awan itu disebut mu'sirat, ini ternyata mengandung satu pelajaran yang luar biasa. Dulu orang tidak tahu, dikira awan tuh turun hujan. Ternyata kan siklusnya panas, matahari tadi urutannya kan dari waja'alna siraja wahaja. Lalu matahari ini menyebabkan air laut itu nguap ngumpul di awan. Lah awan ini kemudian diperes. Peres inilah yang menghasilkan hujan yang lebat. Semakin tebal awan itu, maka kandungan airnya semakin banyak. Maka kadang-kadang ada awan yang sampai hitam gitu kan, tower sudah nih. Kadang ada udannya rotok putih gitu awan-awan itu. Udannya gak pada terus, tapi nercel, suwi begitu. Nercel itu apa ya? Rintik-rintik gitu loh, terus begitu. Nah itu Allah sudah isyaratkan dari ayat ini. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Lah, sajjajanya ini yang tercurah dengan deras itu terinformasikan dari ucapannya sajjajah. Nah,
meresik tadi itu tergantung kondisi awannya tadi. Lah kemudian dampaknya apa? Linukhrija bihi habba wa nabata. Ya. Linukhrija bihi habba wa nabata. Dan kami mengeluarkan dengannya biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan. Allah menggunakan kata-kata akhraja yukhriju, linukhrija, untuk agar kami keluarkan, bukan agar kami tumbuhkan. Habban wa nabata. Apa maksudnya? Ini sesungguhnya untuk nyindir orang-orang musyrikin Mekah ketika itu, yang mereka tidak percaya kalau mereka sudah dikubur dalam tanah, mereka dikeluarkan lagi, tidak percaya. Lawang biji-bijian saja ditandur, dia akan keluar dari tunasnya itu. Yang disebut apa yang akan dikeluarkan oleh Allah? Habban wa nabata wa jannatin alfafa. Ada 3 hal ini. Nah ini yang menarik ini. Yang pertama biji-bijian, yang kedua tumbuh-tumbuhan, yang ketiga disebut kebun-kebun yang lebat. Ternyata ini mewakili 3 jenis tanaman. Nah luar biasa, Al-Quran itu sangat rinci ayatnya, termasuk lafaz-lafaz yang dipilih oleh Allah. Hab itu biji-bijian. Menurut pakar tanaman, biji-bijian itu adalah tanaman yang berkelopak. Nabata itu tanaman yang tidak berkelopak, seperti rumput. Rumput itu al-ushb atau ushbun, itu rumput itu masuk nabat. Jannat itu tanaman-tanaman yang ada dahannya. Rumput kan tidak ada dahannya. Kalau tanamannya ada dahannya ya kayak buah yang ono wite, ono dahannya, ono godonge kan itu. Lah yang godong-godong itu digambarkan alfafa. Jannat itu tanaman yang kebun yang sampai daun-daunnya itu alfafa itu. Alfa itu dari kita doa itu loh, Allahumma alif baina qulubil muslimin. Ya Allah, harmoniskanlah, gabungkanlah, ada penyatuan. Nah, kalau ini disebutkan wajannatin alfafa, maka daun-daunnya itu saking lebatnya, maka daun-daun itu saling rumbuk itu apa ya? Saling bersentuhan satu sama lain, sehingga menyebabkan rindang di bawahnya. Itulah disebut dengan wajannatin alfafa. Jadi menyatu saking rindangnya tanaman-tanaman itu. Linukhrija bihi habba wa nabata wa jannatin alfafa. Itu dampak dari mana? Dari wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja, sehingga linukhrija bihi habba wa nabata. Ini juga sindiran saja nih. Mereka yang tidak mau beriman, yang hatinya keras membangkang, kalau mau tumbuh sesuatu yang baik dari dalam dirinya, maka harus disiram. Disiram dengan apa? Disiram dengan ajaran agama yang baik, sehingga bisa muncul. Kita juga begitu. Kalau kita mau akhlak kita baik, maka harus ada input yang juga baik. Ikut ngaji begini. Makanya tadi majelis tadi itu, ini bisa ngangkat derajat kita kalau ini kita lakukan. Tahunya dari mana? Dari ilmu. Dari ilmu wawasan kemudian kita praktekkan. Karena sebuah ilmu itu harus dilalui. Yang pertama adalah bagaimana kita ini punya perhatian terhadap ilmu. Lalu kemudian berusaha untuk memahami. Kemudian berusaha untuk melaksanakannya. Apalagi kalau terkait dengan ajaran kebaikan yang diajarkan oleh agama. Ya, lalu kemudian setelah melaksanakannya, maka kita menjaga. Itu namanya istiqomah. Lalu kita berkewajiban untuk menyebarluaskan, menyampaikan. Makanya adanya bait Al-Qur'an ini kita syukuri. Termasuk panjenengan para santri bait Al-Qur'an ini para asatid ini kan sudah menyelesaikan ngajinya, sudah bisa, sudah ini, maka punya kewajiban untuk menyampaikan. Nah itulah kemudian kita memohon pada Allah agar diberikan keistiqomahan. Ya, tidak hanya ilmu yang kita fahami, tapi juga bagaimana kita mengamalkan apa yang kita ketahui. Ini yang paling penting. Wa jannatin alfafa inna yaumal fasli kana miqata. Insyaallah ayat 17 Insyaallah bisa selesai kok langsung sampai akhir. Kalau memang tinggal
Satu pertemuan. Ini kan masuk ayat 17. Kayaknya pas berhenti di sini aja 16. Nggak sampai 20. Berarti target kita hari ini ada 4. Masih 2 pertemuan ya. Jadi nanti insya Allah bisa kita paparkan. Karena kalau kita ngebut inna yaumal fasli ini, al-fasl ini kalau dijelaskan cukup panjang juga. Pemisah itu maksudnya pemisah apa? Termasuk fasl itu apa namanya? Hari di mana Allah memutuskan dan seterusnya. Nanti insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Wonten pertanyaan? Betul. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin manfaat, mungkin barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'a. Allahumma ma'al Qur'an ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa ahlana wa ashabana wa tullabana min ahli al-Qur'an alladhina hum ahluka wa khassatuka waj'alna wa iyyahum min ahli al-'ilm wa ahli al-khair ومن الذين اصطفيت من عبادك الذين ورثوا كتابك وسبقوا بالخيرات بإذنك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل معنا وفينا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين هدانا الله وإياكم أجمعين. أختتم بكفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. العفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.